Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan baik selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang studi tarekat. Hari ini kita akan mengkaji atau saya akan memantik tema tentang mursyid dan murid, seorang guru dan murid di dalam tradisi tarekat. Pertama, saya ingin meninjau dari aspek peran mursyid itu sendiri. Di dalam tradisi tasawuf, mursyid itu seringkali disebutkan atau diungkapkan sebagai asrofun nasi fit thariqah. Artinya, orang yang secara hierarki itu martabatnya sangat tinggi. Tinggi tentu saja ada yang rendah. Siapakah yang rendah nanti? Nah, itu disebut sebagai murid. Jadi martabat di dalam tarekat ada guru, ada murid. Guru itu atau mursyid itu memiliki hierarki kedudukan yang tinggi di atas, sementara di bawah adalah murid. Karena itulah ada ungkapan begini, tidak dibenarkan seseorang yang mengamalkan zikir tertentu, amaliyah tertentu, tanpa peran atau bimbingan seorang mursyid. Ini memberi legitimasi bagaimana pentingnya peran mursyid di dalam tradisi spiritual thariqah. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz ketiga halaman 65, dia mengatakan begini, dan ini seringkali dijadikan sebagai dalil untuk memperkuat posisi atau pentingnya mursyid ya, di dalam tradisi tarekat. Kata Imam Al-Ghazali, begitulah halnya seorang murid membutuhkan seorang mursyid atau guru sang penunjuk yang membimbingnya pada jalan yang lurus. Sebab jalan keagamaan terkadang begitu samar-samar dan jalan setan begitu beraneka. Barang siapa tidak punya sang penunjuk atau mursyid yang menjadi panutannya, dia akan dibimbing setan ke arah jalannya. Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali yang memperkuat posisi mursyid di dalam tradisi tarekat. Kemudian yang kedua, ada istilah yang dikenal dengan talqin atau disebut juga sebagai baiat. Talqin atau baiat itu suatu proses di mana terjadi atau memasukkan seorang mursyid itu memasukkan unsur-unsur nur nubuwah. Nur itu artinya tentu saja adalah cahaya, nubuwah itu adalah kenabian, ke dalam hati seorang murid. Biasanya dilakukan dalam proses pembaiatan itu dengan cara berdoa. Doa itu yang dikenal dengan nur nubuwah. Dan kita tahu di dalam tradisi thariqah, mursyid itu memiliki peran yang sangat besar, memiliki otoritas yang sangat hebat, sehingga dalam berdoa menurut keyakinan kaum thariqah pada umumnya itu mustajab, sehingga doa-doanya itu sangat luar biasa dihormati, luar biasa dibanggakan oleh murid-muridnya. Nah, di talqin atau baiat juga di sini nanti diajarkan bagaimana cara berzikir kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang masing-masing thariqah itu berbeda satu sama lain. Lalu ada juga istilah namanya wakil talqin atau disebut juga sebagai badal, pengganti. Apa maksudnya? Yaitu seorang murid yang dalam pandangan rohani seorang mursyid ya, dia sudah memenuhi kualifikasi spiritual atau dalam ajaran tasawuf sudah mencapai puncak tertentu, makom tertentu, sehingga dia diberi kewenangan oleh mursyidnya untuk melakukan talqin, baiat. Kepada siapa? Kepada calon-calon muridnya. Apalagi terkait dengan letak geografis. Kalau mursyidnya misalnya di Jogja, sementara ada banyak calon murid yang ingin dibaiat di tempat lain yang sangat jauh sekali, di Jawa Timur misalnya, mursyid ini tidak harus datang ke lokasi, tetapi cukup diwakili oleh muridnya. Dalam hal ini adalah wakil talqin atau badal tadi itu. Nah, kemudian yang kedua,
pengangkatan wakil talqin ini sepenuhnya hak prerogatif seorang mursyid. Mursyid ini memiliki otoritas keilmuan dan juga spiritual untuk memilih siapa saja yang berhak dan layak dianggap sebagai wakil talqin. Kemudian yang berikutnya, kriteria mursyid. Atau ada yang menyebutnya sebagai syarat-syarat menjadi mursyid. Ini berdasarkan dari pendapatnya Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Yang pertama, seorang mursyid itu harus mengetahui hukum fikih dan tauhid yang diperlukan oleh para pengikut jalan rohani. Artinya, mursyid itu juga harus paham dan menguasai keilmuan-keilmuan di dalam tradisi agama Islam, terutama di bidang fikih dan tauhid. Yang kedua, mengenal berbagai kesempurnaan hati, adab-adabnya etika, dan juga penyakit-penyakit jiwa yang biasanya dipahami di dalam tradisi tasawuf. Yang ketiga adalah menutup aib para murid yang terlihat olehnya. Dan kita tahu mursyid ini memiliki keistimewaan secara spiritual dan biasanya mengetahui aib seorang muridnya. Tetapi sebagai seorang mursyid dia harus berusaha merahasiakan, menutup aib itu. Dan yang keempat, menjaga lisan, ucapannya bersih dari campuran hawa nafsu. Dan yang kelima, selalu melakukan kholwat, menyendiri, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya memang demikian, mursyid itu jarang sekali berinteraksi secara langsung dengan orang-orang pada umumnya. Kemudian kalau tadi kita melihat bagaimana adab seorang mursyid kepada murid, maka sebaliknya ada juga adab seorang murid kepada mursyid. Yang pertama, ini saya ambil dari kitabnya Syihabuddin As-Suhrawardi ya. Judulnya adalah Awarif Al-Ma'arif. Yang pertama, keyakinan penuh pada syekh atau mursyid dalam ajaran, bimbingan, dan pensucian atas murid-muridnya. Artinya begitu dia sudah dibaiat, berarti sudah meyakini dan menyerahkan sepenuhnya lahir dan batin. Spiritualitas kita dibimbing oleh seorang mursyid. Yang kedua, mematuhi perintah syekh atau murid. Mematuhi ini tentu saja sebenarnya tidak harus kepada mursyid, kepada siapa saja ya, kepada orang tua atau kepada orang lain selama itu baik, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya kita harus mematuhi itu, apalagi kepada seorang mursyid, pembimbing spiritual kita. Dan yang ketiga adalah menafikan kehendak dan keinginannya sendiri. Ini cukup berat, karena kadang keinginan atau kehendak seorang murid itu bisa bertentangan dengan keinginan dan kehendak seorang mursyid. Tetapi di dalam tradisi tarekat itu meyakini apa yang menjadi kehendak mursyid itu jauh lebih baik, pilihannya lebih tepat daripada keinginan pribadi seorang murid. Kemudian yang keempat, merendahkan suara di hadapan syekh atau mursyid. Ini secara umum adab santri kepada kiai atau seorang ustadz ya, dan pada umumnya ya memang begitu, harus menjaga intonasi, volume suara dan lain-lain. Dan yang terakhir, menjaga rahasia-rahasia syekh atau mursyid, tidak menceritakan kejelekan guru mursyid itu kepada orang lain atau kepada mursyid-mursyid lain misalnya, dan itu tidak dibenarkan. Nah, barangkali ini secara singkat bagaimana murid dan mursyid, hubungan keduanya. Lalu kemudian nanti kita akan bahas dalam atau kembangkan lebih lanjut dalam diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.